pada masa Rasulullah sampai Khulafaur Rasyidin, Tabi'ut Tabi'in, semua sampai terakhir ke Khalifahan Utsmani gitu pada tahun 1924. Akan tetapi di sisi lain zaman hari ini, zaman now gitu ya. Nah, ini kita lihat sebuah pemandangan menarik ya. Pemandangan menarik, mungkin ini terjadi lumrah di bulan Ramadan kita ya. Tapi kita husnuzon saja, mungkin ini lagi itikaf 10 hari terakhir gitu ya. Jadi masih uh, baru bangun apa masih tidur habis itikaf semalaman gitu. Hari ini kita lihat umat Islam begitu tertinggal, begitu kesakitan dan terpuruk di dalam berbagai bidang. Dan dari situ saya mencoba memahami, merenung dan berpikir kembali sebenarnya apa sih yang hilang dari umat Islam hari ini. Nah, kita start from why gitu ya. Kenapa ini semua bisa terjadi gitu. Baik, Rasulullah SAW bersabda teman-teman, eh, itu hampir tiba masanya kalian diperebutkan seperti sekumpulan pemangsa yang memperebutkan makanannya. Lalu seseorang bertanya, apakah karena sedikitnya jumlah kita? Kata Rasulullah, bahkan kalian banyak, namun kalian seperti buih yang mengapung. Dan Allah telah mencabut rasa gentar dari dada musuh kalian terhadap kalian, dan Allah telah menanamkan dalam hati kalian penyakit al-wahn. Seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa itu al-wahn? Nabi bersabda, al-wahn itu adalah cinta dunia dan takut akan kematian. Cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Daud. Dari sini kita bisa sadar bahwa harus ada hal yang kita buat perubahan gitu, harus ada perubahan yang bisa kita lakukan, terlebih lagi selama di bulan Ramadan ini, bulan yang sebagai momentum untuk kita semuanya agar kita bisa terhindar dari namanya penyakit al-wahan, agar kita juga tidak tergerus dengan setiap fenomena atau alur apapun yang terjadi hari ini yang kebanyakan rata-rata trennya itu mengarah kepada hal yang menjauhkan kita daripada Islam itu sendiri. Nah, kenapa Islam itu sendiri hari ini tidak terasa gitu ya. Kita hanya melihat seorang muslim berpakaiannya muslim gitu kan. Realitanya berpakaiannya muslim, berhijab atau ya katakanlah dia sholat, ngaji, puasa, zakat, pergi haji bahkan. Namun kita tidak melihat dari sisi intinya, dari sisi inti Islam itu sendiri bagi kehidupan real kesehariannya. Kita tidak bisa lagi membedakan mana sih Islam yang benar Islam, mana yang Islam hanya sekedar tampilan atau ritual semata. Nah, di sini ada dua strategi musuh-musuh Islam dalam menghancurkan generasi Islam. Yang pertama adalah berikan mereka kebebasan. Saya pikir teman-teman udah familiar dengan apa logo-logo yang saya tampilkan di screen saat ini, Facebook, Instagram, TikTok, dan kawan-kawannya lah ya. Di mana hari ini umat Islam terutama pemudanya begitu bebas dalam ya kasarnya kita simpelnya bebas berekspresi gitu katanya ya. Kebebasan apapun lah hidup-hidup gue gitu. Kalau teman-teman pernah dengar kata-kata itu ya, hidup-hidup gue apa urusan lu gitu. Nah, kalau saya dulu dibilangin sama guru saya kalau ada orang yang ngomong hidup gue apa urusan lu, nanti kalau pas dia meninggal suruh dia mandiin jenazahnya sendiri gitu, nggak usah dikuburin, kubur diri sendiri gitu. Jadi jangan sampai kita juga sombong gitu. Sombong dalam arti angkuh, hidup gue kok apa urusan lu. Padahal kita sebagai umat manusia adalah umat yang punya kehidupan sosial kemasyarakatan. Artinya pasti ada norma-norma yang menurut kita itu oke, tapi belum tentu menurut orang lain juga oke. Makanya perlu ada standar untuk bagaimana kita berlaku dalam kehidupan ini agar sesuai dengan konsep yang telah Allah turunkan, yaitu melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, ini menjadi sebuah hal yang bisa dibilang dari mulai ngikutin tren gitu ya, trendsetter. Awalnya ngikutin trendsetter para influencer gitu, tapi lama-lama menjadi tren sesat gitu. Lama jadi tren sesat. Contohnya apa ya? Contohnya bisa teman-teman lihat sendiri di layar teman-teman, ini adalah evolusi hijab ya. Ini saya beri contoh yang simpel aja supaya kita dibangun bahwa hijab hari ini bukan lagi hijab yang dulu gitu ya. Bahwa kenapa sih ada istilah hijab syar'i gitu, padahal yang namanya hijab itu seharusnya udah otomatis syar'i. Kenapa ada hijab syar'i ya? Karena hari ini ada hijab-hijab yang istilahnya non syar'i kan gitu. Makanya muncul istilah hijab syar'i. Dan setan menggoda manusia dari berbagai macam cara. Nah, berikut saya tampilkan bagaimana video bagaimana setan menggoda seorang akhwat untuk memodifikasi hijabnya. Kita simak sebentar.
العقل ظهرها هيك. شو بيقولوا عليك الناس؟ هيك وشك شو تعبان؟ عيونك منفخة كأنك واعية من النوم. لا لازم تحطي على القليل شوية ميك اب، شوية بس ما حدا حيلاحظ. شو انت رايحة على عزاء؟ شو هالعباية هاي؟ شوفي شكلك فيها مثل الكيس. بدك اصحابك يتمسخروا عليك؟ شو بدك اياهم يقولوا عني؟ ملاقيك بتمسخر عباية. Ya, maaf, ini ada sedikit kendala sebentar. Kita ulang ya. العقل ظهرها هيك. شوفي شكلك فيها مثل الكيس. بدك اصحابك يتمسخروا عليك؟ شو بدك اياهم يقولوا عني؟ ملاقيك بتمسخر عباية. Videonya crash. Oke, ya nggak apa, kita lanjut aja. Itu teman-teman, jadi itu adalah sebuah fenomena, itu kalau dilanjutin nanti endingnya perempuannya itu dia memakai hijabnya akhirnya dibuka dan diberi make up untuk tadi supaya terlihat lebih cantik. Artinya di sini kita melihat dari sisi bahwa ternyata tren hijab begitu luar biasa, berhasil mengaburkan kewajiban atau berhasil mengaburkan inti daripada hijab itu sendiri. Bahwa sebenarnya kan simpel, yang namanya hijab itu ya menjulur, menutupi dada sampai ke perut gitu kan. Tapi di sini kita lihat sendiri bahwa hijab itu hari ini berbagai macam tren disediakan agar apa? Agar bisa menyimpangkan orang-orang muslimah terutama, ya agar tidak memakai hijab sesuai dengan kaidah-kaidah syariat yang sudah Allah tentukan. Itu. Kemudian kita lihat juga lagi fenomena yang terjadi terkait dengan anak muda yang pasti gitu ya. Kita cek video selanjutnya. Apa yang kita jalani selama ini itu salah. Jadi menurut kamu jalan kita salah ya? Sekeras apapun kita mengatakan benar. Seyakin itu pula kita di jalan yang salah. Kamu jangan munafik lah. Lagian kita kan gak macam-macam. Kita jangan pungkiri ayat Allah. Siapapun mengetahui ayat ini dan memungkirinya setelah mendengar, maka semua ini pertanggungjawabannya sangat besar di hadapan Allah. Oke. Kalau kita menjadi lebih baik, tanda bahwa dia orang yang baik. Mungkin saja dia orang yang tepat, tapi cara kita mencintainya yang salah. Ya, itu ada sekilas video yang menggambarkan bahwa fenomena kejadian saat ini yang dialami oleh para pemuda kita ya teman-teman. Bahwa sebetulnya yang perlu kita sama-sama luruskan bahwa tidak ada yang salah dengan pacaran. Saya bilang pacaran itu haram. Pacaran itu boleh teman-teman. Saya sangat tidak setuju kalau ada yang bilang pacaran itu haram. Pacaran itu boleh, asal syaratnya setelah nikah, kan gitu. Benar nggak? Ya kan? Artinya tidak, Islam sudah punya aturannya sendiri gitu. Jangan sampai kita memakai aturan yang menurut kita benar, tapi ternyata menurut Islam itu salah. Karena lagi-lagi jangan sampai kita menuhankan cinta itu sendiri dibandingkan yang sampai kita memposisikan cinta kita kepada manusia melebihi cinta kita kepada Allah. Naudzubillah min dzalik, ya fatalnya kita bisa sampai kepada kesyirikan gitu kan. Maka dari itu saya juga mengajak kita semuanya sebagai pemuda, sudah sewajarnya saya untuk mengingatkan kita semuanya untuk sama-sama kita patuhi aturan Allah, karena bagaimanapun kita ini hidup di dunia ini punya Allah, betul kan? Dunia ini punya Allah sudah menurunkan aturan-aturannya melalui kitabnya Al-Quran,
dan melalui sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Ya udah, ikutin itu aja, jangan ikutin tren-tren yang malah menyesatkan kita atau menjauhkan kita daripada Islam itu sendiri. Karena bagaimanapun kalau ditanya setiap orang itu pengen masuk surga nggak? Pengen pasti, bener nggak? Di sini ada yang masuk neraka? Nggak mungkin ada kan? Pasti pengen masuk surga. Nah, gimana cara masuk surga? Nah, itu sudah Allah gariskan, sudah Allah tentukan di dalam kitabnya. Yang kita itu sebenarnya tinggal baca, pahami, dan kita coba untuk aplikasikan dalam kehidupan real gitu. Kalau kata Allah, wala taqrabu zina, jangan dekati zina, jangan deketin gitu. Deketin aja kagak boleh gitu kan, apalagi sampai ngelakuinnya. Nah, itu mudah-mudahan bisa apa ya, sebagai reminder bagi kita semuanya, karena bagaimanapun saya di sini bukan untuk menghakimi teman-teman semua, bukan untuk menghakimi siapapun yang hari ini masih berada di dalam ruang lingkup pacaran. Kita doakan ya yang hari ini masih pacaran, semoga nanti malam atau nanti setelah sesi ini Allah putusin gitu ya, segera putus dan Allah segerakan ke dalam jenjang pernikahan gitu kan, supaya dosanya kagak lama-lama gitu teman-teman ya. Jadi sekali lagi bahwa kita di sini diwajibkan untuk saling mengingatkan satu sama lain, bukan untuk menghakimi, karena bagaimanapun kita semua masih dalam proses belajar. Yang mudah-mudahan kita Allah berikan kelembutan hati kita, Allah berikan hidayah kepada kita semua untuk bisa tunduk dan taat sebagaimana tujuan kita berpuasa. Jadi la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Jangan sampai Ramadan kita di tahun sebelumnya sama aja kualitasnya dengan Ramadan kita di tahun ini. Lalu apa bedanya gitu kan? Apa dampaknya Ramadan yang selama ini kita lalui? Perlu teman-teman ketahui juga bahwa Rasulullah itu hanya melewati 9 kali Ramadan, betul ya? 9 kali Ramadan, dan 9 kali Ramadan itu beliau betul-betul berhasil membawakan atau memberikan dampak yang besar, bukan hanya bagi dirinya dan keluarganya, tapi juga bagi peradaban dunia, yang membawa masyarakat jahiliyah Mekah minadzulumati ilan nur gitu kan, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Dan yang kedua teman-teman, tadi untuk menghancurkan generasi bangsa, yang pertama adalah beri mereka kebebasan ya dari musuh Islam, yang kedua adalah putuskan generasi bangsa dari mata rantai sejarah. Kalau teman-teman pernah baca buku sejarah, pernah lihat orang ini? Ya, beliau adalah Christian Ronjo ya. Atau kalau teman-teman pernah dibaca di buku IPS SD dulu, beliau adalah nama Islamnya Profesor atau Syekh Abdul Ghaffar yang berubah nama. Beliau ini adalah orang Belanda, kuliah di Leiden University sampai S3, mempelajari Islam bukan untuk bukan untuk berikan dukungan pada Islam, tapi mempelajari Islam justru untuk menghancurkan umat Islam. Beliau sebuah strategi, karena saat itu kerajaan Aceh bilang Aceh tidak bisa kita hancurkan, maka yang terpenting adalah bagaimana umat Islam tidak menerapkan syariat Islam. Ya kalau diambil simpelnya, kalau kita dengan konteks hari ini, misalkan nih Mbak Diana masih on ya? Bisa diaktifkan speakernya, MC-nya? Iya, Kang Deliar. Ya Mbak Diana nih, misalkan kalau di Mbak Diana kita suruh atau orang Yahudi suruh buka hijabnya, lepas hijab, mau nggak? Tidak, Kang Deliar. Nggak mau kan? Nggak mau. Pasti kalau disuruh lepas hijab nggak akan mau para wanita muslimah. Tapi mereka sangat pintar gitu kan. Nggak mungkin nih membuat Diana melepas hijabnya. Maka yang terpenting adalah bagaimana membuat Diana tetap memakai hijab, akan tetapi di luar daripada koridor atau syariat Islam. Ya, itu terima kasih Mbak Diana tadi ya udah respon. Ya, jadi intinya jika tidak bisa membuat akhwat para muslimah melepas hijabnya, maka yang terpenting adalah bagaimana mereka tetap memakai hijab, akan tetapi hijabnya itu di luar daripada hijab syar'i, ya hijabnya dengan stylish. Artinya di sana terjadi pergeseran niat, terjadi pergeseran yang tadinya di hijab itu fungsinya untuk menutupi aurat gitu kan. Sekarang orang-orang pakai hijab, orang muslim pakai hijab bukan untuk menutupi lagi, tapi ada tambahannya supaya terlihat lebih cantik. Makanya ada style hijabnya tadi ya. Jadi ada penuh punta gitu kan, dan segala macamnya luar biasa, sampai berat banget tuh kepalanya kayaknya. Gitu ya. Jadi terjadi sebuah pergeseran gitu. Gak mungkin orang itu disuruh keluar dari Islam, nggak mungkin mau dia. Mau nggak keluar dari Islam teman-teman?
LP3I Cilodong Kayak Depok, mau nggak kalau disuruh murtad? Nggak akan mau pasti Tidak jawabannya. mau. Nggak mau, saya nggak akan mau. Tapi yang terpenting bagi musuh Islam adalah bagaimana umat Islam kampus LP3I Cilodong Raya Depok tidak meninggalkan Islam, tapi tidak menjalankan syariat Islam. Jadi tetap Islam memang tetap dilakukan, tetap sholat, tapi bagaimana yang penting adalah tidak menjalankan syariat Islam. Artinya gaya hidupnya, terus juga apa tontonannya, semuanya ya itu adalah semua di luar daripada hal-hal yang mendekatkan kita kepada Islam. Justru hal-hal tersebut menjauhkan kita daripada ajaran Islam. Maka ada sebuah statement bahwa Islam ritual dibiarkan, Islam ekonomi dihabiskan, dan Islam politik dihajar sampai ke akar-akarnya. Itu teman-teman. Nah, ini adalah ada satu ayat yang bisa menguatkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan bahwa ternyata memang ada orang-orang kafir yang memang tidak suka kepada kita. Mungkin bisa tolong dibacakan oleh salah seorang peserta kita siang ini. Dari MC mungkin bisa pilih siapa, atau dari teman-teman yang suka rela bisa tolong baca ayat sama artinya. Boleh kali. Iya, Kang Deliar, boleh dong Gina. Ya, silakan Putri Gina. Ya, ada Putri Gina. Ada, Kak. Ya, Sinda. Boleh Sinda dibacakan ya? Ya, boleh dibacakan. Kalau enggak Arabnya artinya aja, nggak apa-apa, artinya aja. Saya boleh nggak Ustadz? Oh, siapa nih? Siapa tuh? Boleh? Boleh. Arab aja apa sama? Dua-duanya kalau bisa. Dua-duanya nggak apa-apa. Dua-duanya nggak apa-apa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walang tarado angka Yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kul inna hudallah wal huda wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dal lazina ja'aka minal ilmi ma laka minallah min walin wala nasir. Artinya, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Al-Baqarah ayat 120. Sudah Ustaz. Tadi siapa tuh? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih tadi ya sudah membacakan Ya, Wati. ayatnya. Semoga membaca Sama-sama. dan yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, teman-teman, Amin, ya Rabbal Allah Alamin. sekali lagi Allah menegaskan dalam kitabnya yang menjadi pedoman dan petunjuk kita semua, yaitu Al-Qur'an, kan ya. Walang tardu kali itu ulan nasroh hatta tatamiyam yalatahum, gitu kan. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang, tidak akan rindu kepada kamu, Muhammad dan umat Muhammad, sampai apa? Sampai kita mengikuti ajaran agama mereka. Jadi sebetulnya bagi mereka nggak masalah kita ini labelnya Muslim, nggak masalah kita ini rajin sholat dan segala macam. Yang penting gaya hidupnya, ekonominya, politiknya, semuanya di luar daripada ajaran Islam. Nah, inilah sesungguhnya musuh yang nyata ya. Bahwa perlu saya garis bawahi juga bahwa nggak semua orang kafir itu wajib kita perangi ya. Jadi, kafir itu ada dua, ada yang saya pahami ada kafir zimmi sama kafir harbi. Kalau kafir zimmi adalah orang-orang kafir yang non muslim yang ya baik-baik aja sama kita gitu, nggak pernah cari masalah, nggak pernah cari perkara gitu ya, hidupnya santai-santai aja gitu, damai-damai aja. Tapi ada juga orang-orang kafir yang ternyata memerangi Islam gitu kan, gitu orang-orang kafir harbi, yaitu ya orang-orang Yahudi dan Nasrani gitu ya. Teman-teman bisa cari faktanya sendiri di Google, bisa segala macam ya, korban-korban saudara-saudara kita di Palestina, di Suriah itu merupakan contoh yang nyata gitu, di Rohingya gitu. Ada orang-orang yang memang tidak suka kepada kita dan ingin menghabisi kita gitu, menghabisi terutama ajaran atau ideologi Islam itu sendiri.
Nah, lalu bagaimana dengan Ramadan kita? Teman-teman di sini saya yakin bahwa kita semua ini sudah melewati Ramadan lebih dari sekali, betul ya? Teman-teman pasti kalau di sini umurnya rata-rata 20 atau ya 20 tahun lah. Let's say katakanlah balik itu umur 15, ya minimal gitu, minimal udah 5 kali melalui Ramadan gitu, udah wajib puasanya gitu ya. Melalui Iya. Ramadan. Tapi pertanyaannya adalah ketika kita melewati Ramadan demi Ramadan, sudahkah Ramadan betul-betul memberikan dampak bagi kehidupan kita gitu? Sudah memberikan perubahan yang besar atau belum? Atau jangan-jangan before and after-nya atau Ramadan ya sama aja gitu kan? Kalau saya lihat nanti di hari Jumat terakhir itu Mas ada Ustadz SMS ya yang temanya itu andai ini Ramadan terakhir. Maka ayo sama-sama kita jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik. Pasang di masa kita seandainya ini Ramadan terakhir dan kita sudah memasuki hari ke-11 ya. 11 Ramadan. Seandainya ini hari bulan ini Ramadan yang terakhir yang akan kita lalui, kita ingin memberikan jejak atau memberikan kesan atau memberikan bekas seperti apa? Apakah berakhir husnul khotimah atau su'ul khotimah? Apakah nanti di Ramadan itu kita hanya fokusnya ya ngadain bukber gitu ya. Bukber hanya kepada hal-hal yang sifatnya seremonial gitu. Tidak pada inti daripada apa sih bisa membuat orang atau kita itu menjadi orang-orang yang la'alakum tattaqun, sesuai dengan tujuan puasa menjadikan orang yang bertakwa. Sudahkah Ramadan yang kita lalui ini betul-betul menjadikan kita setiap aktivitasnya itu mengarah kepada untuk menjadi orang yang bertakwa? Itu yang harus sama kita pikirkan dan sama-sama kita pahami teman-teman. Atau juga ini ya, apalagi menjadi musuh juga ya. Biasanya di 10 hari terakhir ini musuh paling berat, tapi sekarang sudah berkurang sih karena ada pandemi ya. Tapi ya sekarang mall udah dibuka lagi kayaknya ya. Nah, jangan sampai kesalahan ini terulang gitu ya. Justru kalau memang teman-teman mungkin ada memang yang ingin beli baju gitu ya, beli bajunya sebelum Ramadan gitu supaya tidak mengganggu masa-masa 10 hari terakhir Ramadan gitu. Kalaupun memang harus ada beli baju baru gitu kan. Nah, ini jangan sampai itikafnya kebalik gitu. Itikafnya malah ramai di mall gitu, bukan ada di masjid. Masjid jadi sepi, yang mall malah lebih ramai daripada di masjid. Ini jadi masalah. Maka dari itu sama-sama kita renungi kembali, mumpung baru hari ke-11 ya, baru hari ke-11, artinya ini udah babak kedua lah. Babak pertama kemarin di 10 hari pertama, babak kedua sekarang dimulai dari hari ini sampai tanggal 2 atau sampai tanggal 20, nanti 20 sampai 29 itu babak ketiga. Nah, itu sama-sama kita evaluasi 10 hari pertama kemarin apa yang bisa kita evaluasi kembali. Jangan sampai kita hanya mengulang sebuah aktivitas yang sebetulnya juga tidak kemudian memberikan dampak atau perubahan yang besar bagi kehidupan kita. Jangan sampai, saya paham betul bahwa di Ramadan itu setiap huruf atau setiap bacaan Al-Quran itu akan Allah lipat gandakan gitu ya. Kita berlomba-lomba hatam. Cuman jangan sampai juga kita lupa bahwa Al-Quran itu didatangkan atau dihadirkan kepada kita semua dari Allah Subhanahu wa taala bukan juga hanya sekedar untuk dibaca, tapi juga harus dipahami minimal gitu, kita mulai membaca artinya dan memahami maksud daripada ayat-ayat tersebut kan gitu. Jangan sampai baca Quran bolak-balik khatam sampai 3 kali 5 kali tapi nggak ngerti apa-apa gitu kan. Cuman baca tapi nggak ngerti artinya, nggak pernah ditelaah kenapa sih ada ayat begini, kenapa sih Allah melarang begini, kenapa sih Allah nyuruh kita begini. Kan itu semuanya pasti ada maksud dan tujuannya emang. Nah, nggak mungkin kita bisa memahami maksud dan tujuan apalagi itu bukan bahasa kita gitu ya, tanpa kita mempelajarinya jauh lebih dalam lagi. Ya minimal kita membaca artinya gitu kan supaya kita lebih paham lagi. Yang kedua teman-teman, dari mulai tadi ada ketika musuh-musuh Islam itu tidak suka kepada Islam gitu kan. Tadi mendegradasi Ramadan yang hanya sebatas seremonial gitu kan, buka bersama, kemudian beli baju lebaran, mudik dan segala macamnya, dan mengurangi esensi Ramadan. Ya kemudian ada lagi hal yang dikurangi esensinya atau intinya, yaitu dari life goal atau tujuan hidup kita. Nah, kalau ditanya nih, rata-rata semua orang ketika ditanya siapa yang mau sukses gitu kan, pasti semuanya akan mengajukan tangan, saya mau sukses gitu kan, saya mau sukses. Cuman pertanyaannya, sukses yang bagaimana kan gitu, benar nggak? Sukses yang bagaimana? Apakah sukses itu ya seperti ini gitu, sukses yang punya mobil mewah gitu, punya rumah, punya kedudukan atau jabatan, atau punya uang yang banyak gitu kan. Ya ibaratnya kalau hari ini tuh orang-orang berlomba-lomba jadi sultan gitu ya. Jadi sultan.
berlomba-lomba menampakkan kekayaannya. Apakah itu kesuksesan yang dikehendaki oleh Allah atau yang bagaimana sebenarnya kesuksesan itu sendiri? Nah, maka dari itu kita perlu kembali lagi merenung gitu kan. Apakah sukses itu hal yang sifatnya material seperti ini? Punya mobil mewah, punya rumah, punya jabatan, punya kedudukan. Coba bayangkan teman-teman, bagaimana kita bisa menilai kesuksesan seorang guru ngaji yang pergi ke pelosok membebaskan orang-orang terdalam dari buta huruf Al-Quran. Ya kalau dilihat secara materi, beliau punya apa gitu. Tapi Masya Allah perjuangannya gitu kan, membebaskan orang-orang yang buta huruf yang tertinggal. Bagaimana kita melihat sukses seorang Bilal bin Rabah. Kalau kita hanya mengukur dari materi. Bagaimana kita melihat suksesnya Ali bin Abi Thalib. Kalau kita hanya mengukur dari materi. Tapi bukan berarti juga apakah Islam itu melarang kita jadi orang kaya. Enggak juga. Akan tapi kekayaan itu dalam Islam bukanlah sebuah tujuan, melainkan hanya sebuah apa? Sebuah kendaraan. Itu yang harus sama-sama kita pahami bahwa dengan diberikannya nikmat oleh Allah kepada kita, misalkan kita jadi orang kaya, jadi orang hebat gitu kan, jadi orang yang populer, terkenal, maka jadikanlah kepopuleran kita itu untuk kita mengajak orang-orang kepada kebaikan, kepada Islam kan gitu. Apakah dengan kekayaan itu kita malah kufur atau kita bersyukur dengan bukti konkret bahwa kita menggunakan setiap apa yang telah Allah berikan kepada kita, harta kita, jiwa kita, apalagi seluruh apa yang kita punya di jalan Allah atau di jalan syaitan, fisabilillah atau fisabili syaitan kan gitu. Nah, itu yang harus sama-sama kita pahami bahwa Allah ngasih kita kelebihan harta, Allah ngasih kita ilmu, Allah ngasih kita kecerdasan, ngasih kita jabatan. Sok atuh gitu kan, cek orang Sunda mah. Kita pergunakan semua nikmat yang telah Allah kasih itu untuk apa? Ya untuk memperjuangkan agamanya, untuk sabilillah. Agar apa? Agar harta atau semua nikmat yang tadi diberikan oleh Allah bisa kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Jangan sampai teman-teman punya handphone nih, punya handphone. Jangan sampai ini udah dikasih nikmat, banyak loh orang yang gak punya handphone, bener gak? Jangan sampai udah dikasih nikmat punya handphone tapi malah digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Naudzubillah min zalik. Itu artinya kita bersyukurnya sebatas baru lip service gitu, baru sebatas di bibir saja gitu kan, baru mengucapkan alhamdulillah tapi belum ada bukti konkret bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah ketika kita punya HP. Maka gunakanlah HP ini untuk apa? Ya untuk menyebarkan Islam, untuk berdakwah, untuk share hal-hal yang positif gitu kan. Jangan sampai kita menyebar kemaksiatan. Jangan malah sibuk bikin TikTok kan gitu. Ini yang jadi fenomena hari ini, sibuk bikin TikTok, udah gitu TikToknya ya nauzubillah gitu ya, Masya Allah, menampilkan hal-hal yang misalnya tidak senonoh kan gitu, hal-hal yang sifatnya dilarang itu. Tetapi ya tadi balik lagi, karena sudah menjadi sebuah tren, akhirnya yang salah jadi kelihatannya benar, yang benar jadi malah kelihatannya salah. Nah ini yang harus sama-sama kita pahami bahwa dari sinilah sosial media yang teman-teman punya gitu kan, apapun Facebook, Instagram, manfaatkanlah itu untuk apa? Untuk menyebarkan Islam, untuk bagaimana mengingatkan teman-teman kita, mengingatkan ribuan kontak yang ada di handphone kita, untuk apa? Untuk mengingat kepada Allah. Karena apa ya? Karena namanya manusia kan tempatnya salah dan lupa, betul nggak? Betul ya. Ada yang namanya iman itu naik turun, ya kan? Istiqomah itu berat gitu kan, yang gampang itu apa? Istirahat ya, bukan istiqomah. Kalau istiqomah itu berat gitu kan, yang gampang istirahat. Makanya perlu teman-teman yang soleh untuk apa? Untuk sama-sama kita mengingatkan gitu. Jadi gunakan handphone, gunakan gadget, laptop, apapun itu sosial media kita untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah gitu, untuk agar bernilai ibadah dalam menyampaikan ketaatan kepada Allah. Nah, ini ada menarik ya. Kalau memang harta atau jika harta dan kekayaan dan ketinggian status sosial adalah tolak ukur kesuksesanmu, coba periksa kembali gitu. Mungkin bukan panutanmu itu bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Fir'aun atau Qarun. Jadi kalau patokannya penghasilannya udah berapa, apa jabatannya di kantor gitu kan, it doesn't matter gitu. Nggak penting itu semua. Yang penting adalah apa? Bagaimana ketakwaan kita di hadapan Allah. Kalau itu yang jadi tolak ukur ya maka tadi silahkan cek kembali gitu. Jangan-jangan kalau kita tujuannya hanya materi, ya tujuan kita mungkin bukan Rasulullah panutan kita, tetapi Fir'aun atau Qarun. Nah, maka di sini
Maka di sini kita harus paham juga nih. Nah, ini adalah apa ya? Kenapa orang hari ini bisa sampai ke arahnya sebatas hanya materi, hanya sebatas bisa hidup enak gitu kan. Coba bayangkan teman-teman, kita ini hidup, saya yakin kalau di sini kuliah ya pasti melalui tahapan-tahapan ini ya. Kita hidup dari mulai TK, SD, SMP gitu kan, SMA, dan kuliah, kerja, nikah, punya anak, berkeluarga gitu kan, pensiun, lalu mati gitu kan. But do you ever think gitu, pernah nggak mikir bahwa apakah ini hidup gitu? Apakah ini hidup cuma sebatas itu saja kan gitu? Cuma sebatas ya tadi belajar dari TK sampai kuliah, kemudian kerja, cari uang, nikah, berkeluarga, kemudian di usia 55 gitu pensiun, lu tinggal nunggu mati aja gitu kan. Apakah ini hidup? Maka kita harus kembali lagi merenungi, sudahkah kita mengetahui betul apa sih sebetulnya definisi kesuksesan yang Allah inginkan gitu kan. Apa sih definisi kesuksesan yang sebenarnya? Jangan-jangan selama ini kita juga salah dalam mendefinisikan kesuksesan itu sendiri. Kalau kita lihat hidupnya hanya sebatas begini, ya pertanyaannya adalah what makes us different gitu. Apa yang bikin kita beda terhadap seorang muslim dengan orang yang non muslim? Sekarang saya tanya sama teman-teman, orang-orang non muslim sekolah juga nggak? Sekolah, benar nggak? Kuliah, kuliah, Ya, sekolah dan Iya. kuliah juga. kuliah, kerja, kerja, nikah nggak? Nikah, punya anak, terus apa lagi? Pensiun ya pensiun gitu, mati. Terus bedanya di mana kita sama orang-orang non muslim gitu? Kalau hidup kita hanya berkutat sebatas itu saja, maka kita harus dalami kembali bahwa apa ya bedanya ya. Di sini saya kemudian waktu itu sepanjang perjalanan saya merenung gitu, kemudian berpikir, ya apa bedanya ya kalau saya hidupnya sebatas itu saja gitu kan. Apa bedanya? Kalau hanya sebatas juga, misalkan ada yang bilang, oh kita sukses itu biar bermanfaat bagi orang banyak. Bermanfaat bagi orang banyak. Apakah bermanfaat itu harus menjadi seorang muslim? Enggak. Banyak juga kok orang non-muslim yang bermanfaat, betul nggak? Mereka bukan bikin usaha segala macam, mereka menolong atau membantu kemanusiaan. Banyak juga orang yang non-muslim yang bermanfaat itu. Jadi sebetulnya manfaatnya manfaat yang seperti apa gitu kan. Nah, maka di situ perlu digarisbawahi bahwa manfaatnya orang Islam ya tentu bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi masyarakatnya, bagi negaranya, dan juga harus bagi umat Islam itu sendiri, bagi agama Islam itu sendiri. Harus ada keberpihakan terhadap Islam. Jangan sampai kita melakukan aksi kemanusiaan hanya atas dasar kepedulian semata. Enggak, kita justru level lebih tinggi daripada orang-orang humanis, gitu kan. Orang Islam itu level lebih tinggi. Kenapa? Karena bayangkan teman-teman, Rasulullah itu berbuat baik kepada orang, kan dulu Rasulullah punya gelar al-amin ya, jujur ya. Baik di masyarakat gitu kan, rajin menolong orang lain gitu kan. Intinya baik lah di pandangan masyarakat. Kan, tetapi apakah baiknya beliau hanya sebatas kemanusiaan? Tidak, kan gitu. Tapi atas dasar apa? Atas dasar perintah Allah. Saya ini berbuat baik karena Allah yang nyuruh saya berbuat baik. Sebagai bentuk apa itu berarti? Bentuk ketaatan. Allah nyuruh kita berbuat baik sama orang, kita berbuat baik. Jadi bukan atas dasar kemanusiaan semata. Karena kalau sebatas kemanusiaan semata, itu mah fitrah. Benar gak? Fitrah. Kita nih ngelihat nenek-nenek kesusahan nyebrang di jalan. Kita pasti ada dorongan untuk membantu nenek-nenek tersebut untuk nyebrangin, kan gitu. Kita lihat ada orang jualan gak laku-laku, kita merasa iba, pengen nolong. Tapi perhatikan bahwa yang kayak gitu tuh bukan orang Islam. Dan nggak harus jadi orang Islam untuk berbuat baik kayak gitu. Orang non muslim pun banyak yang berbuat baik demikian gitu kan. Lalu apa bedanya kita? Nah, dalam aksi tolong menolong tersebut kita niatkan bahwa saya berbuat baik karena perintah Allah, bukan atas dasar kemanusiaan semata gitu. Karena Allah nih yang nyuruh nih. Allah nyuruh saya berbuat baik, Allah nyuruh saya nolong orang, Allah nyuruh saya bermanfaat bagi orang banyak. Karena Allah yang nyuruh, dan juga harus ada keberpihakan terhadap Islam, bahwa menolongnya kita kepada orang lain kita jadikan sebagai saudara, ada ikatan ukhuwah di sana, ada ikatan keberjamahan di sana, bukan sekedar take and give gitu, bukan hanya sekedar untung rugi, ya kan? Tapi juga harus ada nilai-nilai spiritual atau nilai kebaikan yang juga harus sama-sama kita sampaikan, nilai dakwah kepada orang lain. Maka itulah yang membedakan kita antara muslim dan non-muslim, antara orang yang beriman dengan orang-orang yang belum beriman. Nah, khawatirnya
saya membaca satu ayat gitu ya dalam surat Al-Kahfi ini. Salah satu surat yang dianjurkan dan disunahkan untuk dibaca setiap hari Jumat ya teman-teman. Kalau teman-teman baca di ayat 103, 104, ini luar biasa maknanya dan luar biasa menampar saya ketika saya mencoba memahaminya gitu, mendalaminya lagi dan kemudian berpikir jangan-jangan ada yang salah nih, rasa benar baik-baik itu ternyata ada yang salah. Nah mungkin bisa coba tolong dibacakan oleh peserta yang lain, Mbak Diana. Boleh Ilham Nur Wahid dibacakan? Ya silakan. Ilham Nur Wahid. Bir. Oke, silakan dibacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mal alladziina dalla sya'yuhum fil hayawatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, apakah ingin kami beritahukan kepada kalian tentang orang-orang perbuatannya paling merugi? Mereka itu orang yang usahanya sia-sia dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyayangkan bahwa mereka itu berbuat sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 104. Ya, Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih Kang Ilham ya yang sudah membacakan. Supaya membaca dan mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, jadi teman-teman sama-sama kita pahami kembali Allah mengatakan di dalam Quran surat Al-Kahfi ya, Qul hal nabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, apakah ingin kami beritahukan kepada kalian orang-orang yang paling merugi gitu. Yaitu orang yang usahanya ternyata sia-sia di dunia ini. Sedangkan mereka menyangka bahwa mereka itu telah berbuat sebaik-baiknya gitu. Nah, hari ini sebetulnya banyak orang, kalau kita bicara kesuksesannya, kalau ditanya nih sukses, coba saya mau tanya dulu deh kepada peserta pada jamaah sekalian. Boleh siapa aja nanti jawab. Pertanyaan adalah, sukses menurut teman-teman itu definisinya seperti apa sih? Boleh ada yang mau jawab? Apa sih definisi sukses? Ya, boleh dipersilakan untuk menjawab. Mungkin Galis Setiawati nih, yang dari kemarin aktif banget menjawab pertanyaan ya. Oh iya, silakan boleh. Oke. Ada Galis Setiawati? Iya Kak. Kalau Ya. menurut saya, kalau definisi sukses itu bisa salah satunya membahagiakan kedua orang tua gitu Kak. Oke, membahagiakan kedua orang tua. Terus kayak membangun usaha gitu, terus membuka pekerjaan buat yang orang lain gitu. Oke, bermanfaat intinya ya. Iya Kak. Oke, terima kasih. Dari yang lain boleh? Selain Galis Setiawati, ini ada 107 partisipan. Boleh dari yang lain? Dari Ikhwannya, coba dari Ikhwannya. Boleh saya yang berbicara? Ya, silakan. Boleh, Raffi, Muhammad Raffi Saputra. Iya, jadi bagi saya definisi kesuksesan itu bukan berarti bergelimang dengan harta atau ya style zaman sekarang itulah yang ibaratnya gitu tahu. Jadi bagi saya tuh definisi kesuksesan itu apa yang kita inginkan, kita harapkan itu tercapai walaupun itu cuma hal kecil sekalipun. Jadi begini, banyak duit, banyak harta benda bukan berarti itu orang sukses. Bagi saya itu sukses itu walaupun ya ibaratnya saya punya cita-cita sebagai seorang musisi. Nah, saya mencapai itu, saya telah berhasil menjadi seorang musisi. Berarti itu definisi seorang yang sukses. Itu secara duniawinya gitu. Tapi kalau misalkan kita dibarengin gitu sama syariat Islam, definisi sukses itu seperti apa? Ibaratnya kita memiliki hasil dari kesuksesan kita tersebut atau pekerjaan kita tersebut itu kita gunakan untuk hal-hal yang baik seperti kayak bersedekah gitu contohnya. Oke. Iya. Sip. Terima kasih Muhammad Raffi Saputra. Jadi intinya sukses ada definisinya masing-masing ya. Tergantung cita-citanya jadi apa gitu ya. Jadi enggak disamaratakan gitu. Oke.
Terima kasih kepada Muhammad Raffi Saputra dan tadi Galis Setiawati atas jawabannya. Jadi teman-teman, apa yang teman-teman sampaikan nggak ada yang salah gitu ya, benar. Cuman saya juga dulu berpandangan bahwa sukses itu ketika ya kita berhasil mencapai apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan gitu. Namun ternyata saya juga menyadari di dalam realita kehidupan saya pribadi nih, saya pengalaman aja gitu ya, bahwa ternyata banyak juga hal-hal yang pengen kita raih, tapi ternyata nggak terwujud gitu kan. Nggak terwujud dalam arti ya mungkin itu tidak baik menurut kita, kan kita nggak tahu ya, Allah itu kan tahu yang apa yang baik buat kita, apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah, ya kan. Apa yang menurut Allah baik itu udah pasti baik menurut kita kan gitu, udah pasti baik buat kita. Nah, maka itu saya coba menyimpulkan kembali, meluruskan kembali tentang definisi sukses. Ternyata ya sukses itu bukanlah ketika berhasil mencapai apa yang kita inginkan, mendapatkan apa yang kita inginkan. Namun ketika kita berhasil menjalani kehidupan sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan keinginan Allah. Allah pengen kita ngapain sih gitu? Allah cuma pengen kita taat, bener gak? Kita taat, jauhin maksiat. Karena apa? Karena yang miskin belum tentu lebih hina daripada yang kaya, betul? Dan yang kaya belum tentu lebih mulia daripada yang miskin. Dua-duanya punya kedudukan yang istimewa ketika apa? Ketika dua orang ini bertakwa kepada Allah. Ketika dua orang ini betul-betul menjalani kehidupannya sesuai dengan aturan atau koridor yang telah Allah tetapkan, kan gitu. Benar gak? Sepakat ya? Saya rasa teman-teman sepakat. Ya, dalam definisi simpel ya, sukses itu selamat. Selamat di dunia, selamat di akhirat, kan gitu. Jadi ketika kita melihat seseorang, wah dia punya mobil, dia mimpi punya mobil, dapat mobil, mimpi punya rumah, cita-cita punya dapat rumah, dapat jabatan segala macam. Tampak luarnya, wih selamat ya Anda telah sukses. Tapi kita nggak tahu ternyata dalam proses mendapatkannya, ternyata duit mobilnya hasil dari korupsi. Ternyata rumahnya hasil dari riba atau dari hal-hal yang sifatnya menyimpang daripada ketentuan atau syariat Islam, daripada ketentuan Allah. Dia mendapatkan sesuatu, pengen dapat sih, bagi dia sukses gitu kan, tapi ternyata bagi Allah enggak gitu. Oh, kita mendapatkan hal tersebut dengan jalan yang melanggar daripada aturan atau koridor aturan Allah. Ya samalah kayak kita, kalau kita mau lulus atau masuk ke LP3I, ke kampus LP3I Cilodong Depok gitu kan, pasti kampus LP3I itu punya tata tertib, betul nggak? Yang suka nggak suka, mau nggak mau kita harus terima kalau kita mau Betul daftar. sekali Ustadz. Ya, mau daftar Betul. jadi mahasiswa LP3I Depok kan gitu. Sama semua kampus. Bayangin teman-teman, kalau teman-teman jadi mahasiswa LP3I, masuk daftar ke LP3I, tapi nggak mau ngejalanin aturan LP3I, maunya ngejalanin aturan UI gitu misalnya. Kira-kira gimana tuh? Aturannya beda gitu kan? Atau intinya nggak mau taat ya sama tata tertibnya. Ya pasti akan ada peringatan, betul kan? Dari dosennya kah, dari temannya, dari BEM-nya kah, atau dari kepala kampusnya bahkan gitu kan. Bahwa kalau Anda mau tetap di LP3, ya ikutin aturannya, ikutin aturan mainnya gitu kan. Jangan sampai, nah begitupun kepada kita semua sebagai orang Islam. Jangan sampai kita masuk Islam, tapi kita nggak mau ngikutin aturan Islam. Mau sih, tapi maunya milih-milih gitu kan. Oh yang ini saya ambil deh, saya maunya sholat, puasa, zakat, oke deh. Tapi kalau haji misalnya saya nggak mau gitu, misal bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa kan? Jadi Islam itu apa ya? Bisa dibilang Islam itu bukan agama prasmanan. Jadi bukan agama yang bisa kita pilih-pilih apa yang kita suka dan kita buang apa yang kita nggak suka. Teman-teman pernah kondangan kan ya? Pernah kondangan? Kapan dikondangin? Masih ada yang jomblo itu. Pernah kondangan? Masih ada yang jomblo Ustadz. Masih banyak ya. Semoga... Iya masih pada kuliah soalnya. Iya. Ya. Kalau teman-teman pernah kondangan ke tempat temennya gitu kan, menghadiri acara pernikahan, dihadapkan pada sebuah makanan hidangan gitu di meja prasmanan, kita kan pasti cuma milih apa yang kita suka, bener gak? Oh ada ayam nih kita suka, ambil. Oh ada sayur sop, suka, ambil. Oh ada pete, ada jengkol, kita nggak suka, nggak kita ambil. Nah jangan memperlakukan Islam sebagai yang demikian, seperti kita lagi milih prasmanan. Oh yang kita suka ambil, yang kita nggak suka nggak kita ambil. Islam nyuruh puasa, ambil. Islam nyuruh hukum rajam, nggak kita ambil. Islam nyuruh sholat, ambil. Islam nyuruh sedekah, nggak kita ambil. Nah, jangan seperti itu. Jadi bukan agama yang pilih-pilih. Maka dari itu ada sebuah perintah di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah, ayat 208,
ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Wahai orang beriman, masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Tapi ingat juga di ayat 255-nya, 256 ya, la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy. Allah nggak maksa. Allah nggak pernah maksa antum semua, kita semua untuk masuk Islam, betul ya? Nggak pernah maksa ya. Allah nggak pernah maksa. Kalau antum mau jalan lain silahkan. Tapi sekali kita milih masuk Islam, kita harus ikutin aturan-aturannya. Sama LP3I nggak pernah maksa teman-teman mahasiswa ini untuk daftar LP3I, benar nggak? Dipaksa nggak dulu sama LP3I? Enggak. Nggak pernah maksa memilih LP3I, memilih Gunadarma, memilih UI, ITB, terserah gitu kan, terserah. Tapi once kita daftar, once you're in gitu kan, saat kamu masuk, ya masuk ikutin aturan yang ada di LP3I. Jangan sampai kita masuk tapi ikutin aturan di luar LP3I. Begitu pula dengan keislaman kita. Kalau kita udah milih Islam nih, gitu kan, ya kita ikutin aturannya. Kita ikutin seluruh apa sih yang Allah perintahin, apa yang Allah larang gitu kan. Agar apa? Agar kita selamat. Karena tujuan orang Islam itu simple, hidupnya cuma pengen selamat. Selamat dunia akhirat, karena miskin juga ada jaminan masuk neraka, nggak ada jaminan masuk surga juga. Yang kaya juga nggak ada jaminan masuk surga gitu kan. Bisa juga ke neraka. Jadi poinnya sebenarnya bukan mendapatkan yang kita inginkan, tapi berhasil menjalani kehidupan sesuai dengan aturan Allah, menjadi la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa dengan takwa yang sebenar-benar takwa. Maka itu yang harus sama-sama kita pahamin dan kita pelajari lebih dalam lagi nanti ya, di luar sesi ini bersama teman-teman, dengan ya kita adain sesi ngopi di luar forum ini juga nanti silakan gitu. Intinya adalah bahwa sekali lagi sukses itu ya sebenarnya sebatas selamat aja, intinya selamat dunia akhirat. Jadi jangan terpukau, jangan silau dengan kehidupan duniawi gitu aja. Bukan berarti kita juga meninggalkan dunia ya, karena di Islam itu ada namanya konsep zuhud ya. Zuhud itu apa? Zuhud itu bukan berarti miskin, melarat gitu kan, kumuh, nggak urus diri gitu kan. Wah, ditanya kenapa dekil, kenapa ini ya? Saya mah yang penting beribadah sama Allah. Ya nggak bisa gitu juga gitu. Tapi harus juga dengan pakaian yang bagus dan segala macamnya. Cuman perlu dipahami bahwa yang namanya zuhud itu adalah meletakkan dunia itu ya di tangan gitu. Jangan sampai masuk ke dalam hati. Itulah orang Islam. Orang Islam itu meletakkan dunia di tangan. Jangan sampai masuk ke dalam hati. Ya, kalau masuk ke dalam hati, terkenalah penyakit wahan, cinta dunia dan takut mati. Maka itu yang harus sama-sama kita garis bawahi dan kita pahami bersama, bahwa sekali lagi ukurnya bukan pada materinya, bukan kepada apanya, tapi bagaimana kita menjadikan hidup kita itu betul-betul sesuai dengan apa yang Allah minta, dan kita benar-benar ngejauhin apa yang Allah larang. Insya Allah selamat dunia akhirat, insya Allah, karena kita yakin ada kehidupan setelah di dunia, kehidupan di akhirat ya. Teman-teman beriman kan pada hari kiamat ya, beriman pada hari akhir ya, bahwa kehidupan di dunia ini cuma sementara, betul gak? Di dunia ini cuma kayak halte, cuma kayak ya numpang aja, numpang lewat, tempat singgah, betul, tempat singgah ya, tempat singgah gitu, bukan sifat yang abadi. Jadi nggak usah risau gitu dengan apa yang terjadi di dunia ini, karena nggak semua juga kebaikan kita itu dibalas kontan di dunia, betul gak? Ada juga kebaikan kita yang Allah balasnya nanti baru kelihatan di akhirat. Nah, jadi motivasi orang beriman itu adalah motivasi akan janji-janji Allah kepada hambanya. Nanti kalau begini, aku janjikan begini. Kalau kamu begini, aku janjikan begini. Nah, itu motivasi kita. Karena apa, teman-teman? Allah itu maha kuasa, betul. Allah itu mampu melakukan segalanya. Tapi hanya ada satu hal yang Allah nggak mampu lakukan. Apa itu? Mengingkari janji-janjinya. Itu yang nggak mampu lakukan. Allah pasti menepati janjinya. Itu yang sama-sama kita percaya. Jadi kalau Allah janjiin apa di Quran, ya udah kita percaya aja, beriman aja dulu ya kan, lakuin aja dulu, nanti juga ngerti. Kalau Allah suruh jangan pacaran, jangan riba, jangan judi, jangan mabuk, lakuin aja dulu gitu kan. Hikmahnya apa sih? Nanti kamu akan ngerti gitu kan. Karena Islam itu ya agama yang sempurna. Kita nggak mungkin bisa langsung paham secara keseluruhan, tapi step by step, tadarruj gitu ya, bertahap. Maka itu jangan pernah berhenti untuk belajar. Maka sekali lagi, ayo saya mengajak diri saya sendiri dan kita semuanya untuk kita kemudian mendalami lagi Islam lebih dalam lagi, agar kita betul-betul tahu nih yang udah kita lakukan selama ini itu udah sesuai belum sih sama kehendak Allah, sama keinginan Allah. Jangan-jangan
kita nyangka kita udah berbuat baik yang menurut versi kita, tapi ternyata versinya Allah, you are nothing gitu. Ya, sorry itu saya gitu, lu bukan apa-apa gitu. Jangan sampai begitu. Nah, itu paling nyesek ya tadi di Quran surat Al-Kahfi, bahwa kita menyangka udah berbuat baik-baik, tapi ternyata nggak diterima sama Allah. Ternyata kita dianggapnya tidak dianggap apa-apa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus gimana dong ya? Tadi dengan berbagai macam tren yang hari ini berkembang, terus dengan ada 2 strategi musuh Islam untuk menghancurkan generasi bangsa kita semuanya, terutama para pemuda, dengan diberikan kebebasan, diputuskan dari mata rantai sejarah, sampai kita lupa siapa sih sebenarnya uswatun hasanah kita, siapa sih sebenarnya teladan kita itu. Jangan sampai kita ngomong saya cinta Nabi Muhammad, saya sering sholawat, tapi kita juga tidak mau mendalami bagaimana sih kehidupan beliau sebetulnya gitu kan. Apakah berislam itu hanya cukup dengan ibadah-ibadah ritual yang selama ini kita lakukan, atau ternyata ada hal lain yang lebih yang juga kita belum tahu dan belum kita pahami sehingga kita belum melakukannya. Maka ya wajib bagi kita untuk mempelajarinya gitu. Maka yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, ya kita mau nggak mau, suka nggak suka, ya harus back to Quran dan sunnah. Kembalilah kita pada identitas asli kita gitu, pada pedoman hidup kita, pada buku panduan kita kan gitu. Jadi kan kalau teman-teman misalnya punya handphone, punya laptop, apapun, kalau rusak segala macam, pasti kan ya kita lihat dulu lah manual booknya. Ini ada yang salah nggak sih dari pengoperasiannya gitu kan. Kalau nggak mau ribet ya bawa ke tukang servis gitu kan. Dia pasti tahu panduannya. Oh kalau ini kerusakan atau begini. Ya begitupun dengan kita. Kita ini kan ya manusia ciptaan Allah. Yang paling tahu tentang diri kita ya itu Allah. Jadi jangan juga kita jadi orang yang sok tahu gitu, sok paling ngerti diri sendiri gitu. Padahal kita ini ya kita ini bodoh, kita adalah orang-orang yang terbatas gitu pengetahuannya dibandingkan dengan Allah. Allah yang maha tahu segalanya, tahu apa yang baik buat kita dan apa yang buruk buat kita. Jadi sekali lagi ya kita mari kembali kepada Quran dan Sunnah, kita kembali pada identitas asli kita sebagai seorang muslim yang utuh, muslim yang kafah, yang betul-betul meniru atau mencontoh serta menteladani kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ya itulah satu-satunya jalan agar apa? Agar kita juga bisa selamat. Karena apa? Beliau adalah contoh yang sempurna di dalam mendefinisikan kesuksesan, betul ya? Bayangkan beliau membawa kita dari minadzulumati ilan nur, membawa masyarakat waktu itu masyarakat Mekah, Madinah dari kegelapan, dari kejahiliahan menjadi masyarakat yang punya pengaruh besar terhadap peradaban dunia pada masa itu, gitu kan? Yang membuat seorang Umar bin Khattab yang tadinya begajulan gitu kan musuh Islam, tapi ketika masuk ke dalam Islam, belajar tentang Islam, memahami apa itu Islam, menjadi seorang yang luar biasa, bahkan menjadi seorang khalifah gitu kan. Nah, kasarnya kalau di dalam buku sejarah Umar bin Khattab itu udah ngelakuin semua kejelekan gitu kan, tapi ketika masuk Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti apa yang menjadi tuntunannya, ya berubah. Maka itulah kemudian menjadi bukti konkret bahwa ketika kita memang telah betul-betul beriman, harusnya memang ya ada perubahan di dalam diri kita, baik secara kehidupan duniawi maupun kehidupan yang akan kita lalui kehidupan akhirat gitu. Ada perubahan sikap, ada perubahan attitude, ada perubahan perilaku yang harus sama-sama kita jaga gitu, bahwa sebagai orang yang bertakwa, secara definisi takwa juga bersifat hati-hati ya, waspada. Kata ulama, takwa itu seperti kamu berjalan di atas kebun yang tanaman yang penuh dengan duri. Pastikan hati-hati gitu kan. Hati-hati nih. Jangan ngelihat tren A langsung ikut, tapi baca dulu. Ini bener nggak ya? Ini arahnya kemana ya? Ngelihat permain untuk mendapatkan duit gitu kan. Ada macam-macam lah sekarang, ada Bitcoin, kripto segala macam. Jangan langsung terjun aja, tapi pahami dulu. Jadi jangan sekedar ikut-ikutan, jangan go with the flow aja gitu. Cuma ikan mati yang ikutin arus gitu. Tapi pahami dulu nih, apakah nanti harta yang saya dapatkan ini halal apa enggak ya kan gitu. Nah itu yang harus sama-sama kita pahami teman-teman. Caranya gimana selain back to Quran Sunnah? Ya ubahlah diri Anda, ubahlah diri kita, start from ourselves gitu kan. Ubah diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi dari sisi pengetahuan atau dari sisi ilmu agama gitu kan. Jadi kalau guru saya mengatakan jangan sampai ilmu dunia itu sampai S3 bahkan profesor gitu ya,
tapi ilmu akhirat cuma TK gitu. Jangan sampai kita itu ya TK, SD, SMP. Bayangkan teman-teman, untuk mendapatkan gelar sarjana saja kita butuh waktu sekitar 16 tahun ya. Katakanlah TK setahun. Kemudian apa SD 6 tahun, 7. SMP 3, 10. SMA 3 gitu kan, 13 tahun. Kuliah 4 tahun, 17 tahun, bayangin. Untuk mencapai gelar S1 saja butuh kurang lebih 17 tahun. Lalu bagaimana untuk meraih gelar ahli surga gitu kan? Apa hanya sebatas kita datang ke kajian suka-suka gitu kan? Kalau ada waktu luang kita datang, kalau nggak ada waktu luang ya kita nggak mau belajar gitu. Nah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang demikian. Kemudian cara yang kedua yaitu carilah lingkungan atau pertemanan yang positif. Gitu ya. Carilah lingkungan pertemanan yang positif. Nah, dikatakan di surat Az-Zukhruf, mungkin ada yang mau bacain dari jamaah kalian, dari peserta, silahkan tolong dibacakan. Ya boleh. Siapa yang mau bacakan? Silahkan bergantian. Umi Rahayu. Umi Rahayu. Boleh disilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahillau yauma idim ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Surat Az-Zukhruf ayat 67. Ya, terima kasih Umi. Ya, Umi Rahayu yang telah membacakan, semoga yang baca dapat pahala dan kita semua bisa mendengarkan dapat pahala. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin itu boleh ada yang di-mute lagi suaranya, ada yang berisik. Tolong di-mute. Oke. Jadi al-ukhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adun ilal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian lain kecuali orang yang bertakwa. Jadi carilah lingkungan yang benar-benar lingkungan orang yang positif, orang-orang yang soleh gitu kan. Karena apa? Karena ya tidak dipungkiri bahwa lingkungan sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan kita. Betul ya, kehidupan kita juga dipengaruhi oleh lingkungan kita. Kalau kita berteman dengan tukang sampah ya kita akan ikut bau sampah. Kalau kita berteman dengan tukang minyak wangi kita akan ikut juga bau minyak wangi. Maka dari itu perhatikan dengan siapa kita berteman, teman-teman. Saya tidak setuju kalau ada statement yang mengatakan, ya ini terserah, tapi pandangan saya tidak setuju kalau statement mengatakan bahwa berteman itu dengan siapapun. Enggak, menurut saya salah. Berteman itu harus pilih-pilih, jangan dengan siapapun. Yang nggak boleh milih itu bukan berteman, tapi berdakwah. Kalau dakwah itu nggak boleh milih-milih, siapapun kita dakwahin. Tapi kalau berteman harus kita pilih-pilih. Karena apa? Karena kata Rasul ya, agama kamu tergantung dengan agama temanmu gitu kan. Kehidupan kita tergantung juga dengan siapa kita berteman gitu. Nah, teman-teman akrab pada hari itu saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa, kata Allah di Quran surat Az-Zukhruf. Nah, pentingnya memilih teman. Karena apa teman-teman semuanya? Bahwa bisa jadi teman-teman akrab kita hari ini, sahabat-sahabat terdekat kita, keluarga kita, kalau juga kita tidak pernah menasehati atau memberikan saling mengingatkan satu sama lain dalam kebenaran, dalam kebaikan, bisa jadi kita saling bermusuhan di akhirat kelak. Misalkan seorang suami membiarkan istrinya terbuka auratnya, dilihat oleh banyak orang yang bukan mahramnya gitu kan. Ya itu nanti istrinya bisa menuntut di akhirat kelak. Yang awalnya sayang-sayangan di dunia, di akhirat bisa aur-auran gitu. Maksudnya bisa saling bermusuhan gitu. Bisa berantem di akhirat. Ketika Allah mau mengadili sang istri karena tidak menutup aurat, ya pasti sang istri ngadu dulu, kalau ya Allah, saya ini tidak berhijab, tidak menutup aurat juga karena suami saya tidak mengingatkan dulu waktu di dunia. Nah, ya. Kalau gitu saling berantem, saling bermusuhan. Itu yang yang bahaya. Jadi jangan sampai nih teman-teman akrab kita ya, teman-teman kampus kita, kampus LP3I Cilodong, Raya Depok, mahasiswa jangan sampai nanti ketika di akhirat saling menuntut. Karena apa? Karena selama kehidupan di kampus juga nggak pernah saling ngingetin satu sama lain. Naudzubillah min dzalik. Tapi saya yakin sih kalau kampus
LP3 Ciledug Raya Depok, insya Allah semuanya soleh-soleha ya. Amin ya Rabbal Alamin. Saling ingetin satu sama lain. Nah, kemudian ya, jika kita belum mampu berlomba dengan orang soleh dalam kebaikan, maka segera berlombalah dengan para pendosa dalam beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, kalau kita memang belum bisa nih untuk mencapai level orang-orang yang soleh, ibadahnya rajin segala macam, ya minimal lah kita sering-sering beristighfar. Semoga dengan istighfar itu, dengan astagfirullah, astagfirullah, sambil jalan di motor, istighfar, sambil masak, sambil nyiapin buka puasa gitu, yang perempuan istighfar segala macam. Mudah-mudahan setiap istighfar kita melembutkan hati kita agar apa? Agar hidayah itu lembut, bisa masuk ke dalam hati kita. Agar hidayah turun, kalau hidayah sudah turun, insya Allah akan ada perubahan dari hidup kita. Itu teman-teman. Nah, maka pesan saya nih ya udah mau jam 3 ya. Pesan terakhir saya di sesi ngopi siang hari ini lah, kalau negara ini tidak diisi oleh orang pintar, maka akan diisi oleh orang bodoh. Kalau dunia ini tidak diisi oleh orang pintar, maka orang bodoh yang akan mengambil peranan untuk mengendalikan kehidupan. Tapi tidak cukup dengan pintar, teman-teman. Harus diiringi dengan karakter, sebab banyak orang pintar dikuasai oleh nafsunya. Maka kepintaran itu digunakan untuk hal yang bodoh. Maka kepintaran itu digunakan untuk hal yang jahat. Ya kan, koruptor itu bukan orang bodoh ya, orang pintar dulunya ya kan, menjabat tapi karena tidak punya karakter ya akhirnya korupsi, tidak punya karakter ya akhirnya berbuat maksiat segala macam. Pintar dan berkarakter mungkin bisa membuat kita maju. Pintar, etiknya baik bisa membuat kita maju, kita sukses gitu, mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi maaf, ridho Allah belum tentu kita dapatkan. Maka jadilah orang yang soleh, solehah. Lakukan semua karena Allah semata, ikutin aturan main yang telah Allah tetapkan kepada kita semua dari Quran dan Sunnah gitu, kita ikutin, jangan sampai keluar daripada syariat Islam, daripada Allah, dan jadilah muslim zaman now yang sukses mulia dunia akhirat. Nah, kesimpulan pada sesi kali ini bisa dilihat bahwa banyak yang salah jalan tapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah. Beranilah kita walaupun menjadi benar, walaupun sendirian. Beranilah kita untuk menjadi benar walaupun sendirian. Sebagai penguat ada di Quran surat Al-An'am ayat 116, wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah yattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang yang ada di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Jangan sampai kita mengikuti majority of people gitu ya. Kalau kata hadis Rasulullah bersabda, Islam itu datang dalam keadaan asing dan akan berakhir dalam keadaan yang asing pula. Maka beruntunglah orang-orang yang asing tersebut. Maka jangan takut, selama kita benar, maju terus, pantang mundur gitu ya. Because only that face go with the flow. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam sesi sharing ngopi kita siang hari ini. Jazakumullah khairan katsir. Thank you, hatur nuhun pisan. Kalau ada kritik dan saran boleh langsung di DM aja di Instagram saya di Hilmawan DR. Mungkin itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Segala macam bentuk kebenaran hanya datang dari Allah, dan kesalahan hanya datang dari kebodohan saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Katur Nuhun, Kang Del. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab bagi peserta umum ataupun mahasiswa kampus Alpha 3I. Langsung di chat box-nya atau mau langsung dibuka mic-nya. Oke, boleh sesi pertanyaan. Di sini ada Muhammad Sapli nih, kayaknya udah siap bertanya nih. Muhammad Rafi Saputra. Oke, boleh di chat yang mau dipertanyakan atau langsung disampaikan. Ini kalau bisa jawab, saya jawab ya. Kalau nggak bisa, teman-teman yang lain mungkin bisa nambahin ya. Jadi begini ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke materi yang di awal disampaikan, cara berpakaian gitu ya, wanita hijab zaman sekarang itu bagaimana?
Iya, saya yang tanyakan gini, gimana sih caranya kita menasehati cara berpakaian wanita zaman sekarang? Soalnya dinasehati cara baik-baik aja nggak didengar. Gimana gitu? Ya itu pertanyaan. Ya, terima kasih, Rafli. Ini ditampung dulu apa langsung jawab? Tampung aja nggak apa-apa. Ditampung dulu aja. Kita ada 2 Oke. pertanyaan sih Ustadz. Oke. Siap. Tadi juga ada yang di chat dari Atalarisma Rania. Oke. Ini dari Adel dulu nih. Adel Lestari kayaknya panjang banget. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana sikap kita kalau ada seseorang yang mengatakan cuma berhijab dan salat kalau akhlaknya masih 0? Bukannya itu juga merupakan proses dari hijrah ya Ustadz? Dan apa hukum jika ada seseorang yang mengatakan itu Ustadz? Terima kasih, Adelia Lestari, kelas AP 115. Wah, ini mahasiswi kampus LP3 ini Ustadz. Boleh langsung dijawab aja? Oke, yang pertanyaan pertama dari Muhammad Rapi dan juga Adel, dipersilakan untuk menjawab. Ya, terima kasih atas pertanyaannya tadi Muhammad Rafli ya. Yang pertama, Betul, gimana Muhammad caranya Rafli. menasehatin terkait dengan fashion ya. Udah dibilangin baik-baik gitu ya. Terus nggak mau dengar ya. Baik-baik aja nggak mau dengar, apalagi jahat gitu kan. Iya. Ya, sekali lagi bahwa tugas kita sebagai manusia, sebagai muslim, hanya mengingatkan ya. Kita tugasnya hanya menyampaikan tentu saja dengan cara-cara yang ma'ruf, dengan cara-cara yang baik gitu, bukan sekedar nyampein tapi cara-caranya juga tidak baik gitu, menyinggung perasaan dan segala macamnya. Tapi memang selama perjalanan yang juga sudah saya lalui, bahwa itulah realita dakwah ya, realita kita berdakwah, bahwa tidak banyak juga orang-orang yang dikasih tahu sekali 2 kali yang nggak langsung berubah gitu kan. Makanya memang tugas kita hanya terus sampaikan dengan berbagai cara. Bisa dengan kita sendiri, mulut kita, atau juga dengan mulut orang lain yang mungkin dia lagi dengar gitu kan. Misalnya kan orang tuanya atau orang-orang yang dia kagumi siapa gitu kan. Jadi nggak mesti juga lewat mulut kita, tapi bisa juga lewat mulutnya orang lain yang dia kagumi, yang mudah-mudahan dia bisa lebih dengar. Tapi sekali lagi yang harus digarisbawahi, ya sekali lagi itu adalah realita dakwah yang tidak mudah gitu kan. Kalau dakwah mudah, Nabi mungkin nggak sampai dilemparin batu kali ya. Kang Raffi belum sampai dilemparin batu kan? Udah belum, Pi? Enggak belum, tuh. Belum ya? Belum sampai diludahin, bener gak? Enggak tuh. Nah, paling baru dijutekin. Bisa ya. aja nih. Paling baru dijutekin ya kan, baru dijauhin pelan-pelan. Ya, I think it's normal gitu. Itu normal, itu adalah bagian daripada proses. Nah, itu juga bagian daripada ujian kepada kita nih sebagai orang yang ngingetin. Kita konsisten nggak mengingatkannya gitu kan, sebagaimana Nabi konsisten dulu dalam berdakwah. Kalau Nabi udah ditempuk sampai dahinya berdarah, dilemparin tai onta, akhir itu berhenti, ya mungkin kita juga nggak jadi orang Islam hari ini, bener nggak? Benar. Betul. Tapi ya itu adalah by proses. Sekali lagi tugas kita hanya menyampaikan, dan kita kalau udah nyampein ternyata ditolak atau malah dibalikin atau malah dijauhin, ya kita angkat tangan, ya kita berdoa sama Allah, ya Allah lembutkan hatinya, dan saya sudah melaksanakan kewajiban gitu ya. Masalah hidayah itu hak prerogatif Allah. Maka kita berdoa supaya Allah menurunkan hidayahnya kepada orang tersebut. Itu mungkin ya, Kang Raffi ya. Iya. Allahualam. Oke. Ya, selanjutnya dari apa tadi, Adelia ya? Selanjutnya dari Adelia. Betul. Tadi apa ya pertanyaannya? Lupa. Oke, pertanyaannya dari Adelia itu, ini Masya Allah Ustadz banyak banget nih yang bertanya nih. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana sikap kita kalau ada seseorang yang mengatakan percuma berhijab dan salat kalau akhlaknya masih 0? Bukannya itu juga merupakan proses dari hijrah Ustadz? Dan apa hukumnya jika ada seseorang yang mengatakan itu Ustadz? Seperti itu. Terima kasih Adelia pertanyaannya. Percuma berhijab sholat kalau akhlaknya masih 0. Balikin aja ya, lebih parah lagi, udah akhlaknya 0 ya kan? Nggak mau sholat, nggak pakai hijab, itu lebih parah lagi. Itu lebih parah lagi. Ya sekali lagi ya benar, itu adalah bagian dari proses hijrah, bahwa ya setiap orang kan punya prosesnya ya, bahwa bertahap gitu. Nggak mungkin lah orang tadinya jahat atau langsung jadi baik, tapi pasti ada tahapan-tahapannya. Itu yang harus kita pahami. Jadi sekali lagi perlu dipahami juga bahwa akan banyak orang-orang yang di sekitar kita gitu yang mencibir kita gitu ya dalam proses hijrah itu. Jadi
Hijrah itu intinya lakuin aja terus gitu sampai beres, jangan dibawa stres gitu ya. Nanti malah nggak beres gitu. Jadi kalaupun ada yang bilang percuma hijab tapi dan sholat kalau alaknya masih nol, ya akan lebih parah Mbak kalau saya alaknya masih nol terus saya nggak sholat dan nggak hijab gitu. Yang mudah-mudahan doain aja ke orang tersebut semoga Allah beri hidayah dan Allah nggak dan Allah kunci lah mulutnya untuk bisa berkata-kata yang menyakitkan kita gitu. Itu hukumnya apa ya? Hukumnya tentu saja itu kalau dalam syariat Islam ya orang yang mencibir itu ya pasti akan kena dosanya gitu kan. Tapi sekali lagi itu kan sebuah tindakan yang jelek ya, artinya tidak mendukung atau sebuah tindakan atau sebuah sikap akhlak madmumah, akhlak yang buruk, mencibir, mencemooh gitu kan. Tapi dia juga lupa untuk mengoreksi dirinya sendiri gitu. Nah, jadi sekali lagi untuk orang-orang yang demikian ya diiyain aja biar cepet gitu ya. Tapi kita tetap fokus kepada proses hijrah kita yang semoga Allah kuatkan hati kita supaya juga kita nggak goyah gitu ya teman-teman. Terima kasih teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Oke Ustadz, terima kasih banyak. Mungkin ada satu pertanyaan lagi nih Ustadz. Dari Indri Lestari. Satu lagi. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya, jika seseorang ingin hijrah atau menjadi lebih baik lagi, seperti memperbaiki hijabnya, tadi ya pakaiannya juga, tetapi masih ada keraguan dalam hatinya, gimana Ustadz? Tips atau cara meluruskan hati supaya tidak ada keraguan lagi di dalam hati. Kayak terima kasih kepada Teh Indri ya atas pertanyaannya. Iya, Jadi Indri kalau Lestari. masih ada keraguan, yang saran dari saya nih, karena saya nggak berhijab ya, jadi saya nggak tahu. Yang bisa, karena laki-laki Ustadz ya, mohon ya, maaf. maaf nih. Kalau masih ada keraguan, sekali lagi ada kaidah dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah kalau nggak salah. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu yang sifatnya ragu-ragu, maka pilihlah yang bertentangan dengan hawa nafsu kita. Paham nggak? Jadi ketika kita dihadapkan dua pilihan nih, mau berhijab atau enggak ya, kan ragu-ragu ya. Nah, pilihlah yang paling nggak enak atau yang paling menentang hawa nafsu kita. Jadi kalau kata Nike mah just do it gitu. Lakuin aja dulu. Terus kemudian perkuat diri dengan ya tadi banyak lihat ceramah, mungkin ikut-ikut kajian, perdalam dengan ilmu. Kemudian juga harus punya teman-teman yang soleh juga gitu kan. Yang juga udah kita lihat, wah ini bisa jadi role model saya nih, bisa jadi contoh saya nih. Untuk bagaimana menguatkan kita gitu, menguatkan hati kita dan pikiran kita. Karena kalau kita masih ragu-ragu, tapi bergaul dengan orang-orang yang juga nggak berhijab, ya bisa wassalam deh ya, karena imannya masih lemah biasanya kan gitu kan. Keyakinannya masih lemah ya, nantinya malah balik lagi, malah lepas hijab. Hijabnya make di kampus make di setelah pulang dari kampus dilepas gitu kan. Karena teman-temannya salah pilih teman gitu. Maka dari itu perhatikan dengan siapa kita berteman, sekali lagi jangan sendirian ya, karena sendiri itu berat kalau kata Dilan ya. Oh, rindu itu berat. Jadi Sendiri itu harus berat. berdua gitu ya. Iya. Harus sama-sama lah, harus sama-sama bisa membawa hidup kita menjadi jauh lebih baik lagi kita. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Sudah cukup atau Alhamdulillah, ada terima lagi? kasih banyak. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak, Kang Del. Mungkin beberapa pertanyaannya lagi karena banyak dan waktunya sudah tepat banget nih, hampir jam 3 ya, kurang 3 menit atau 5 menit lagi. Ya. Teman-teman semua, di sesi ini kita akan foto bareng, jadi jangan keluar dulu dan persiapkan yang belum pakai hijab mungkin ya di rumahnya ya. Nanti kita akan buka kamera semua. Kebetulan kita juga ngomongin hijab nih ya Ustadz ya. Jadi nanti kita ada sesi foto bersama Ustadz. Jadi walaupun online, tetap kita juga ada sesi foto bersama. Siap. Nah, mungkin ada arahan atau tambahan dari Kak Imelda. Ada Kak Imelda tambahan untuk informasi? Oke, ada Kak Imelda?
Oke, sambil nunggu kita ada sesi foto bersama. Boleh dibuka kameranya semuanya. Muhammad Fajar, Indi Lestari, Vetra, Ilham Nur Wahid nih, Galis Setiawati, Muhammad Rapli. Dibuka ya kameranya, kita ada sesi foto bersama. Oke, kelihatan banget nih Yuda. Oke. Ananda Kusnul, Abdul Aziz belum buka kameranya nih. Nanti nggak kelihatan nih. Lagi di rumah atau di mana ya. Oke, bisa dibuka ya kameranya semua. Oke, ini udah ada beberapa yang buka kamera. Yuk kita foto bersama. Udah ada yang buka kamera, Tala Risma. Terus siapa lagi nih banyak. Oke, Ilham Nur Wahid sudah buka kamera. Alfian, mungkin ada yang dari luar juga ya. Ada Imam Permana juga tadi. Oke, siap ya. Oke, masih ditunggu kameranya bisa dibuka. Oke, untuk slide kedua kayaknya banyak yang belum dibuka nih. Kalau slide pertama udah ada nih, banyak banget, ada Yuda, Elvian, Neneng Setiawati. Oke, ada Muhammad Rafli Arifin. Kayaknya siap banget nih untuk foto nih. Siap ya, Siap, siap. Oke, siap ya. Dari awal sampai akhir kayaknya memperhatikan banget kayak gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, slide kedua belum pada buka nih. Masih ada Tasya Ardila, Fadel Mahamid, ada Atifa Nur. Oke, sudah pada buka. Bahkan ada yang masih pakai mukena habis tadarusan kayaknya. Ada Adelia kayaknya ya. Adel habis Masya Allah. tadarusan ya kayaknya. Salat zuhur. Masya Allah. Habis sholat zuhur, tadarusan langsung ngeliat webinarnya Kang Deliar gitu ya. Masya Allah, sudah ada Pajar juga nih. Muhammad Ican. Oke, sudah kameranya dibuka semua? Oke, sudah semua ya, teman-teman semuanya ya. Oke, dibuka ya. Oke. Siap ya. Hitungan ketiga, ketika MC bilang 1, 2, 3, boleh pose setelah kalian. Oke. Siap ya. Boleh LP3-nya kayak gini, boleh. Terserah pokoknya. Del juga boleh posenya kayak gimana Kang Del. Oke, siap ya semuanya ya. Ya. Oke, siap. Oke. 1. Oke, siap-siap ya. Ini karena banyak nih pesertanya ya. Oke. 1, 2, 3, cheese. Oke, slide kedua. Senyum ya. Oke, slide kedua siap-siap karena terlihat nyata banget nih muka-muka kalian habis tidur kayaknya. Habis mudim. Oke, habis apa? Habis mudim. Oke, siap ya semuanya ya. 1, 2, 3. Oke, slide yang ketiga banget ini ya. Slide yang ketiga. Oke, slide ketiga siap-siap ya. Senyum, jangan lupa, jangan jutek. Oke, ini ada Mas Fikri juga nih, slide ketiga. Oke, 1, 2, 3, cheese. Oke, Ham senyumnya biasa aja, Ham. Oke. Oke, semuanya terima kasih banyak, terutama Kang Deliar, terima kasih banyak sudah mengisi acara webinar secara online di Politeknik LP3I Jakarta Kampus Depok Celodong Raya. Semoga ilmu yang Kang Deliar berikan kepada kami bermanfaat dan bisa kami lakukan dengan baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, Terima sama-sama kasih banyak juga. Kang Deliar. Sama-sama Iya, sama-sama LP3I kembali. atas kepercayaannya. Sedikit penutup dari saya sekali lagi. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir ya, yang sudah hadir di acara ngopi kita pada siang hari ini. Semoga apa yang tadi sudah saya sampaikan bisa bermanfaat dan saya juga mohon maaf
Apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati kawan-kawan dalam menyampaikannya, saya mohon dibukakan maaf yang sebesar-besarnya. Untuk segala macam kritik atau saran atau ada yang mau didiskusikan kembali di luar forum ini, bisa tadi langsung chat aja di DM di Hilmawan DR di Instagram. Nah, sekali lagi saya doakan buat kampus LP3I, seluruh mahasiswanya semoga semuanya sukses dunia akhirat. Yang lagi nyelesain tugas akhir, semoga cepat selesai tugas akhirnya. Yang lagi kuliah, semoga lancar kuliahnya, nggak bolos-bolos gitu ya. Dan taat, tunduk patuh, serta bisa sama-sama kita kembali bertemu di surganya Allah kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk Kang Deliar dan juga peserta webinar Politeknik LP3I Kampus Depto Dong Raya umum juga mahasiswi. Terima kasih banyak. Mungkin kita tutup dengan membacakan 3 kali dan istighfar 3 kali. Dipersilakan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah. Oke, terima kasih banyak semuanya. Sampai ketemu nanti di Jumat depan bersama MC-nya beda lagi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa bisa menjalani. Terima kasih kepada Galis Setiawati, Umi Julia Triani dari SMPN 1 Cibinong. Terima kasih kepada Petra, Adelia Lestari, Isha, Adelvis, TI 416, Muhammad Ican, Elfrian Setiawan, Sarti Indriani, masih banyak lagi bahkan dari umum. Terima kasih banyak sudah menghadiri acara webinar yang diberi oleh Politeknik Jakarta Kampus Depto Dong Raya. Sampai ketemu lagi di hari Jumat depan bersama MC-nya yang berkenan. Jadi terus tonton di webinar secara online di Politeknik LP3I Kampus Depto Dong Raya. Sampai jumpa kembali semuanya. Sehat selalu. Dan jangan lupa tadarusannya di rumah, setelah tarawihnya jangan lupa. Oke, terima kasih kepada Umi Rahayu dari SMPN 1 Cibinong, Masya Allah. Jadi pada hari ini kita pun mengundang umum dan juga mahasiswa-mahasiswi Politeknik LP3I Jakarta Kampus Depto Dong Raya.